Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarani Intan Widiati dengan NIM 24010504113 dari Rombel C angkatan 2024 dengan nomor peserta 23. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mengapa bimbingan dan konseling itu sangat dibutuhkan di sekolah. Nah, bimbingan dan konseling itu sangat dibutuhkan di sekolah karena peserta didik itu tidak hanya berkembang dari sisi akademiknya saja, tetapi juga dari segi pribadi, sosial, maupun karirnya. Nah, siswa sendiri tuh sering menghadapi berbagai masalah dalam belajar ataupun tentang hubungan sosial serta penyesuaian diri. Nah, disinilah peran dari BK sendiri untuk menjadi penting sebagai layanan profesional untuk membantu siswanya itu mencapai perkembangan yang optimal baik secara emosional, sosial maupun akademiknya. Nah, selanjutnya pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan secara sistematis oleh pembimbing kepada individu agar mampu mengenal, memahami, dan juga mengembangkan potensi dirinya serta mengambil keputusan yang tepat. Nah, sedangkan konseling adalah hubungan tatap muka antara konselor dan juga kliennya untuk membantu individu tuh memahami dan mengatasi permasalahannya sendiri sehingga dapat berkembang secara optimal. Nah, jadi bimbingan dan konseling atau BK sendiri adalah proses bantuan yang diberikan oleh guru ataupun konselor kepada siswanya agar mereka itu bisa mengoptimalkan potensinya atau mengenal dirinya sendiri, memahami kelebihan dan kekurangannya, menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta mengembangkan potensi seperti yang tadi yang saya jelaskan dirinya dengan baik supaya itu dapat mengambil keputusan yang tepat dan juga menjadi pribadi yang lebih mandiri. Nah, persamaannya antara bimbingan dan konseling itu keduanya tuh sama-sama bertujuan untuk membantu individu ataupun siswa untuk mencapai perkembangan diri yang lebih baik lagi yang dilakukan secara profesional dan juga berlandaskan pada norma dan juga etika yang ada. Nah, perbedaan bimbingan dan konseling, jika bimbingan itu lebih bersifat luas dan juga preventif atau bersifat pencegahan dan juga pengembangan, sedangkan konseling sendiri itu lebih mendalam dan juga berfokus pada pemecahan masalah pribadi tertentu. Nah, selanjutnya tujuan BK. BK bertujuan untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai potensi dan juga tahap kehidupannya. Nah, tujuan umum BK sendiri adalah menjadikan individu tuh yang lebih mandiri, mampu memahami diri, membuat keputusan yang baik, serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, fungsi BK ada beberapa fungsi BK, ada 5, yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman. Jadi BK itu membantu peserta didik untuk memahami dirinya sendiri secara menyeluruh, baik itu mencakup potensi, minat, bakat, kelemahan, dan juga kondisi pribadinya serta memahami lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi ini tuh bertujuan untuk mencegah munculnya masalah yang dapat menghambat perkembangan dari siswa tersebut. Selanjutnya adalah fungsi pengentasan. Jadi fungsi ini tuh berfokus pada penyelesaian masalah yang sudah terjadi kepada siswa ataupun individu tersebut. Jadi dengan adanya konseling secara individu maupun kelompok, konselor itu dapat membantu siswa menemukan akar masalahnya dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi pemeliharaan dan juga pengembangan. Nah, jadi BK sendiri itu berperan untuk menjaga ataupun memelihara kondisi yang positif dan juga mengembangkan
potensi dari siswa. Nah, selanjutnya ada fungsi advokasi. Nah, fungsi ini tuh berarti BK itu bertugas untuk melindungi dan juga memperjuangkan hak-hak dari peserta didik agar mereka itu mendapatkan layanan pendidikan yang uh, adil, aman, dan juga nyaman, dan juga bebas dari adanya diskriminasi. Selanjutnya orientasi BK. Jadi orientasi BK itu bersifat pengembangan, pencegahan, dan juga perbaikan. Artinya itu BK itu tidak hanya menangani masalah, tetapi itu juga mengembangkan potensi dan juga mencegah munculnya hambatan belajar maupun perilaku kepada setiap siswa ataupun individu. Nah, ada juga asas-asas dan juga prinsip-prinsip dari BK. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan, yang artinya itu segala hal yang diungkapkan oleh siswa sendiri kepada konselor ataupun guru itu harus dijaga dengan kerahasiaannya agar tercipta rasa aman dan juga percaya dari siswa ataupun konseling. Nah, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi layanan BK itu sendiri tuh dilakukan tanpa adanya paksaan siapapun. Jadi siswa itu datang dengan sendirinya dan juga berpartisipasi secara sukarela. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi antara konselor dan juga siswa itu harus terbuka satu sama lain dalam proses bimbingan dan konseling tersebut. Jadi kayak saling jujur gitu satu sama lain agar masalahnya itu dapat dimengerti satu sama lain dan juga dapat diselesaikan. Nah, selanjutnya ada asas kemandirian. Jadi tujuan dari akhir dari BK sendiri adalah membantu siswa itu menjadi individu yang mandiri dan juga dalam berpikir, mengambil keputusan dan juga memecahkan masalah. Nah, asas selanjutnya adalah asas kegiatan. Jadi BK itu harus melibatkan siswa secara aktif. Baik siswa itu tidak hanya mendengarkan tetapi juga terlibat dalam kegiatan belajar dan juga latihan dirinya. Selanjutnya asas kekinian. Jadi masalah yang dibahas dalam BK itu berfokus pada kondisi saat ini meskipun hal tersebut tetap mempertimbangkan pengalaman masa lalu dan juga rencana masa depan. Nah, selanjutnya asas kedinamisan. Jadi BK itu bersifat fleksibel dan juga berkembang mengikuti kebutuhan dari siswa serta perubahan lingkungan pendidikan. Nah, selanjutnya itu asas keterpaduan. BK itu harus terintegrasi dengan program pendidikan dan juga kegiatan sekolah lainnya agar tujuan dari pendidikan sendiri itu dapat tercapai secara menyeluruh. Nah, selanjutnya asas kenormatifan. Jadi layanan BK itu harus berlandaskan pada norma yang berlaku dan juga baik norma itu agama, sosial, hukum maupun budaya. Nah, selanjutnya itu asas keahlian ataupun profesionalitas. Jadi BK itu harus dilakukan oleh tenaga ahli yang sudah memiliki kompetensi dan juga kualifikasi yang profesional. Kalau bisa lebih baiknya seperti itu. Nah, selanjutnya itu asas alih tangan kasus. Jadi jika permasalahan dari siswa itu berada di luar kemampuan dari konselor sekolah sendiri, maka kasus tersebut tuh harus dialihkan ke pihak yang lebih ahli seperti kayak psikolog, dokter maupun lembaga yang terkait yang lebih ahli. Nah, selanjutnya yang terakhir asas tutur handayani. Jadi konselor sendiri itu berperan sebagai pembimbing yang memberikan dorongan dan juga teladan agar siswa itu mampu tumbuh serta mandiri dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya landasan dari BK. Nah, jadi ada yang pertama adalah landasan filosofis. Jadi BK sendiri itu berpijak pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang unik, memiliki potensi dan juga berhak berkembang secara optimal. BK sendiri itu membantu mewujudkan hakikat kemanusiaan yang seutuhnya. Nah, landasan selanjutnya itu landasan psikologis.
Jadi BK sendiri itu dilandasi oleh teori-teori psikologi tentang perilaku, kepribadian dan juga perkembangan dari individu. Nah, melalui adanya pemahaman psikologis tersebut, konselor itu dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dari siswanya. Nah, landasan selanjutnya itu landasan sosiologis. Jadi BK sendiri memperhatikan lingkungan sosial dari siswanya tersebut, termasuk dari nilai, norma, dan juga budaya masyarakat agar layanannya yang diberikan itu relevan dan juga tidak bertentangan dengan kehidupan sosial dari mereka. Nah, landasan selanjutnya itu landasan pedagogis ataupun pendidikan. Ya, jadi BK sendiri itu menjadi bagian dari integral dari pendidikan sendiri karena tujuan utamanya itu sama, yaitu membantu peserta didiknya tuh untuk mencapai perkembangan yang utuh mulai dari pengetahuan, sifat maupun keterampilannya. Nah, landasan selanjutnya itu landasan yuridis atau hukum. Nah, BK itu memiliki dasar hukum yang kuat seperti dalam undang-undang ataupun peraturan PP ataupun tentang di Permendikbud dan sebagainya yang tentang kayak layanan BK, standar nasional pendidikan atau sistem pendidikan nasional dan sebagainya. Selanjutnya landasan religius. Jadi BK itu bersumber dari nilai-nilai keagamaan yang ada, yaitu mengajarkan agar manusia tuh membina hubungan baik dengan Tuhannya, sesamanya serta pada dirinya sendiri. Nah, layanan BK itu dilakukan dengan menjunjung nilai dari moral maupun spiritual. Nah, selanjutnya landasan terakhir yaitu landasan ilmiah. Jadi BK sendiri tuh dibangun atas dasar teori maupun penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, bukan hanya sekedar pengalaman ataupun intuisi saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kedudukan dari BK. Nah, BK sendiri itu memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pendidikannya karena sebagai bagian dari integral dari kegiatan pembelajaran sendiri dan juga bukan hanya pelengkap saja. Nah, BK sendiri itu mendukung pelaksanaan pendidikan agar tidak hanya menghasilkan siswa itu yang pintar saja dalam akademisnya, tetapi juga matang secara pribadi maupun sosial lainnya. Nah, selanjutnya ada 3 wilayah ataupun bidang dalam pendidikan formal. Jadi BK itu mencakup 4 bidang utama layanan yang menjadi bagian dari 3 wilayah besar pendidikan. Yang pertama ada bimbingan secara pribadi. Jadi BK sendiri itu membantu siswa untuk memahami dirinya sendiri, emosinya, untuk mengembangkan potensinya, kepribadiannya, memahami kepribadiannya dan sebagainya. Lalu ada bimbingan sosial. Jadi kayak BK itu membina hubungan sosial yang sehat di sekolah dan juga masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu bimbingan belajar. Nah, jadi BK sendiri itu membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Nah, yang terakhir itu bimbingan karir. Jadi BK sendiri untuk mempersiapkan siswanya itu untuk menghadapi masa depan yang akan datang dan juga dalam dunia kerja. Selanjutnya adalah keunikan dan juga keterkaitan tugas guru dan juga konselor. Nah, jadi guru dan konselor itu memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi tetap saling melengkapi satu sama lain. Nah, guru mata pelajaran sendiri itu lebih berfokus pada aspek akademik dan juga perkembangan kompetensi, pengetahuan dan juga keterampilan dari siswanya. Sedangkan konselor itu lebih berfokus pada aspek kepribadian, sosial, emosional maupun karir dari siswanya. Tetapi keduanya itu memiliki keterkaitan satu sama lain yang sangat kuat antara guru dan juga konselor. Karena guru sendiri itu dapat berperan sebagai pengamat awal yang mengenali siswa itu mempunyai masalah apa, lalu kemudian untuk dikoordinasikan dengan konselor. Nah, antara adanya kolaborasi antara guru maupun konselor tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan juga mendukung kesejahteraan siswa.
Selanjutnya, karakteristik pribadi dan juga kompetensi profesional yang perlu dimiliki pendidik abad 21 dalam memberikan layanan bimbingan dan juga kemampuan komunikasi empati guru BK. Nah, pendidik abad 21 sekarang ini tuh harus memiliki dua aspek utama, yaitu kompetensi pribadi maupun kompetensi profesional. Nah, kompetensi pribadi itu seperti tangguh, empati, punya empati, terbuka, tanggung jawab, jujur, mampu menjadi teladan bagi siswa, dan juga berakhlak. Nah, sedangkan kompetensi profesionalnya itu ada seperti mampu menggunakan teknologi yang ada sekarang ini, mampu berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja secara kolaboratif, serta menguasai strategi pembelajaran modern seperti sekarang ini. Nah, dalam layanan BK sendiri, guru itu harus menguasai komunikasi empatik, yaitu kemampuan untuk mendengarkan dan juga memahami perasaan dari siswa secara mendalam tanpa menghakimi siswa tersebut. Komunikasi empati itu membuat siswa merasa diterima, aman, dan juga dihargai oleh guru. Nah, sehingga siswa itu lebih mudah untuk terbuka dalam proses konseling. Nah, empati sendiri menjadi kunci utama dalam keberhasilan layanan BK. Karena melalui adanya empati, guru itu dapat menjaga hubungan hangat untuk membantu siswa memahami dirinya dan juga menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Gambarannya berkaitan dengan penerapan fungsi, orientasi, dan juga asas-asas BK dalam pembelajaran. Nah, sebagai guru kelas di sekolah dasar, saya akan menerapkan pengetahuan tentang bimbingan dan konseling itu dalam kegiatan belajar sehari-hari, belajar mengajar sehari-hari. Nah, misalnya itu melalui fungsi dari BK sendiri, saya akan berusaha memahami karakter dan juga kebutuhan dari setiap siswanya sejak awal tahun ajaran dimulai dengan cara berbincang santai kepada siswa, dan juga mengamati perilaku dari siswa sendiri dan juga memperhatikan hasil belajar dari mereka. Nah, jika saya melihat adanya siswa yang mulai menunjukkan sikap malas ataupun suka mengganggu temannya, saya akan melakukan pendekatan dan juga memberikan bimbingan kepada mereka agar mereka tuh bisa memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar ataupun memiliki masalah pribadi, saya tuh akan mendengarkan keluhannya dan juga membantu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bahkan jika diperlukan, saya akan bekerja sama dengan guru BK di sekolah tersebut ataupun dengan konselor, seorang konselor yang lebih ahli, ataupun dengan orang tua dari siswa tersebut. Nah, saat siswa itu menunjukkan sifat positif seperti disiplin ataupun rajin membantu temannya, itu saya akan memberikan pujian maupun penghargaan kecil kepada mereka agar mereka tuh tetap termotivasi untuk mempertahankan sifat baik tersebut atau hal-hal baik seperti itu. Nah, setelah itu jika ada siswa yang mengalami perilakuan tidak adil ataupun butuh perhatian lebih dari orang tuanya, saya akan berusaha menjadi perantara dengan pihak sekolahnya maupun keluarga dan juga keluarga dari siswa tersebut. Dari sisi orientasi BK, saya selalu berfokus pada perkembangan dan juga pencegahan. Nah, saya berusaha untuk menciptakan suasana kelas itu yang mendukung tumbuhnya rasa percaya diri, kemandirian, dan tanggung jawab. Misalnya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak ataupun siswa untuk tampil ataupun memimpin kegiatan kecil yang telah saya buat. Nah, saya juga menanamkan nilai-nilai moral pada siswa seperti untuk saling menghormati dan juga kejujuran agar siswa itu terhindar dari perilaku yang negatif. Nah, sementara dalam penerapan asas-asas BK, saya menjaga kerahasiaan dari setiap cerita siswa agar mereka tuh merasa aman dan juga nyaman untuk cerita kepada saya. Nah, juga memberikan kebebasan bagi setiap siswa untuk bercerita tanpa adanya paksaan dari siapapun. Nah, selanjutnya, serta bersikap terbuka dan jujur agar hubungan antara guru dan juga siswa itu dapat terjalin dengan baik. Nah, saya juga melibatkan siswa itu dalam berbagai kegiatan aktif dan juga menyesuaikan pendekatan belajar mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari mereka sendiri atau setiap anak. Nah, dengan menerapkan hal-hal tersebut, itu saya berusaha untuk menjadi guru yang tidak hanya mengajar saja, tetapi juga membimbing siswa itu agar tumbuh menjadi pribadi yang baik,
berkarakter, dan juga siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang akan datang. Sekian penjelasan mengenai materi bimbingan dan konseling yang telah saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.